Hai, nama saya Jevon Nahwai dan saya adalah mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Cendrawasih Jayapura. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai sistem politik dan pemerintahan salah satu negara Asia Tenggara, yaitu Vietnam. Dengan nama resmi Republik Sosialis Vietnam, Vietnam merupakan negara paling timur di semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Cina di sebelah utara, Laos di sebelah barat daya, dan di sebelah timurnya terbentang Laut Cina Selatan. Dengan luas wilayah 331.210 km persegi dan kurang lebih 97 juta jiwa penduduk, menjadikan Vietnam sebagai negara terpadat urutan ke-14 di dunia. Sebelum membahas lebih detail mengenai politik pemerintahan di Vietnam, alangkah baiknya kita mengenal dahulu apa itu sistem pemerintahan dan jenis-jenisnya. Dilansir dari pemerintahan.net, sistem pemerintahan merupakan suatu sistem sebagai alat untuk mengukur jalannya pemerintahan sesuai pada kondisi negaranya dengan tujuan menjaga kestabilan negara. Di Asia Tenggara ada beberapa jenis sistem pemerintahan antara lain 1. Republik presidensial yang diterapkan oleh negara kita, Indonesia dan Filipina. Monarki konstitusional yang diterapkan oleh Thailand dan Kamboja. Monarki federasi yang diterapkan oleh Malaysia. Republik parlementer yang diterapkan oleh Singapura dan Myanmar, monarki absolut oleh Brunei Darussalam, dan Republik Sosialis yang diterapkan oleh Laos dan Vietnam. Setelah mengetahui pengertian dan jenis-jenis pemerintahan, mari kita masuk ke inti pembahasan mengenai sistem politik pemerintahan di Vietnam. Sistem pemerintahan yang diterapkan di Vietnam adalah Republik Sosialis. Republik Sosialis Vietnam adalah sebuah negara dengan partai tunggal. Konstitusi ini baru disahkan pada tahun 1992 menggantikan versi 1975. Peran utama terdahulu Partai Komunis disertakan kembali dalam semua organ-organ pemerintah, politik, dan masyarakat. Organisasi politik yang diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum hanyalah organisasi yang bekerja sama atau didukung oleh Partai Komunis, seperti Partai Serikat Pedagang dan Pekerja yang dikenal dengan Barisan Tanah Air Vietnam. Meskipun secara resmi negara Vietnam menyatakan sosialisme sebagai doktrinnya, namun makna ideologi tersebut telah berkurang drastis sejak 1990-an. Kepala negara sistem pemerintahan ini ialah presiden yang juga sebagai panglima tertinggi militer di Vietnam. Sedangkan kepala pemerintahannya ialah seorang Perdana Menteri. Badan pembuat undang-undang pemerintah yang memegang hak legislatif adalah Majelis Nasional Vietnam yang terdiri atas 498 anggota. Majelis ini memiliki posisi yang lebih tinggi daripada lembaga eksekutif dan yudikatif. Seluruh anggota kabinet berasal dari Majelis Nasional. Lembaga yudikatif di Vietnam terdiri dari Mahkamah Agung Rakyat, Pengadilan Kodam Madya, Provinsi, dan Pengadilan Daerah Vietnam. Pengadilan Militer Vietnam juga merupakan cabang adjudikatif yang kuat dengan kewenangan khusus dalam hal keamanan Vietnam dan juga bertanggung jawab kepada Majelis Nasional Vietnam. Di bawah Mahkamah Agung Rakyat, semua organisasi pemerintahan Vietnam dikontrol oleh Partai Komunis. Mayoritas orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah adalah anggota-anggota Partai Komunis tersebut. Sekretaris Jenderal Partai Komunis adalah salah satu pemimpin politik terpenting di Vietnam. Ia bertugas mengontrol organisasi nasional, partai, dan membuat perjanjian-perjanjian negara, serta mengatur undang-undang. Tentara Rakyat Vietnam adalah tentara nasional Vietnam yang diorganisasikan mencontoh pada Organisasi Tentara Pembebasan Rakyat. Tentara Rakyat Vietnam lebih jauh lagi dibagi menjadi Angkatan Darat Rakyat Vietnam, Pasukan Pendukung Strategis dan Pasukan Pertahanan Perbatasan, Angkatan Laut Rakyat Vietnam, Angkatan Udara Rakyat Vietnam, serta penjaga pantai. Dalam sejarahnya, Tentara Rakyat Vietnam secara aktif dilibatkan dalam pembangunan Vietnam untuk mengembangkan ekonomi Vietnam. Ini dilakukan dalam upaya untuk mengkoordinasikan pertahanan nasional dan ekonomi. Tentara Rakyat Vietnam diterjunkan di bidang seperti industri, pertanian, perhutanan, perikanan, dan telekomunikasi. Saat ini kekuatan Tentara Rakyat Vietnam mendekati 500.000 tentara. Pemerintah juga mengontrol pasukan cadangan sipil dan kepolisian. Peran militer dalam sektor kehidupan rakyat pelan-pelan dikurangi sejak tahun 1980-an. Demikianlah sistem pemerintahan negara Republik Sosialis Vietnam. Dalam kesempatan ini saya juga akan membahas salah satu kasus yang berkaitan dengan politik pemerintahan di Vietnam, yakni Jurid Kebebasan yang tertahan di Vietnam.